Shalom saudara dikasih Tuhan, kita bertemu kembali dalam acara Renungan Pagi Spiritual Life. Dan pagi hari ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Matius pasal 2 ayat 11 sampai 12. Saya akan bacakan bagian firman Tuhan ini bagi Bapak Ibu Saudara. Maka masuklah mereka ke rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas dan kemenyan dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Saudara, di dalam dikasih Tuhan, di dalam minggu ini kita masih membahas tentang peristiwa kedatangan orang Majus, dan hari ini merupakan hari terakhir dan kita membahas tentang kedatangan orang Majus. Nah, saudara, di dalam ayat yang baru saja kita baca, khususnya ayat 11, dikatakan di sana bahwa orang Majus sujud menyembah dia, itu Yesus. Saudara, sebagai manusia biasa, kalau kita melihat bahwa orang Majus tidak harus menyembah Kristus, karena Kristus, toh dia masih anak-anak. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi pada dia pada saat nanti dia besar. Kemudian, dia juga tidak dilahirkan di istana. Dan kalaupun dia menjadi raja suatu saat, dia hanya menjadi raja dari bangsa Yahudi atau kerajaan Yahudi, suatu kerajaan yang kecil. Sedangkan orang-orang Majus ini mereka berasal dari kerajaan yang besar, kerajaan Persia dan kerajaan Babilonia, kerajaan superpower yang menguasai seluruh daerah Timur Tengah kuno pada saat itu. Nah, kerajaan-kerajaan ini pernah menjajah kerajaan Israel, dan tidak ada sejarahnya di mana kerajaan-kerajaan ini dijajah oleh Israel. Tapi yang menariknya adalah orang-orang yang berasal dari kerajaan-kerajaan besar ini, mereka datang kepada Yesus dan menyembah kepada Mesias. Karena itu, kalau kita lihat apa yang sebenarnya melatar belakangi atau apa yang sebenarnya mendorong mereka untuk bisa melihat keagungan daripada Yesus. Kalau kita lihat, mereka bisa melihat Yesus melampaui apa yang dilihat oleh manusia biasa, karena mereka memiliki mata iman. Mata iman mereka membuat mereka mampu melihat Kristus yang akan menjadi seorang raja yang besar. Raja yang bukan hanya berkuasa di daerah Yahudi saja atau kerajaan Israel saja, tapi raja atas seluruh bangsa. Saudara, penyembahan yang sejati lahir dari kemampuan kita untuk melihat Allah. Sama seperti orang-orang Majus ini. Ketika mereka mampu melihat siapakah Yesus yang sejati, maka mereka tersungkur untuk menyembah Yesus. Ketika kita tidak mampu melihat Allah, maka kita tidak dapat memberikan penyembahan yang tulus kepada Allah. Nah, itu pun seringkali terjadi dalam ibadah. Kita tidak mampu beribadah dengan baik karena kita tidak bisa melihat Allah yang hadir dalam ibadah kita. Kita terpaku dengan kesalahan pemain musik, atau mungkin kesalahan worship leader atau khotbah dari pengkhotbah. Kita terpaku dengan mereka sehingga kita tidak mampu melihat Allah yang bekerja di balik semuanya itu. Sebaliknya, semakin jernih mata hati kita, mata iman kita semakin jernih, maka kita semakin bisa melihat Allah yang sejati. Dan semakin jernih mata iman kita, maka kita semakin bisa menyembah Allah dengan ketulusan. Karena itu saudara, mari kita mengembangkan hati kita, kita melihat Allah dalam semua apa yang kita kerjakan. Sehingga kemampuan kita melihat Allah di dalam apa yang kita kerjakan bisa menghadirkan penyembahan yang tulus dari dalam batin kita. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami bersyukur Engkau sudah menyertai kami dalam istirahat malam kami, dan pagi ini kami boleh bangun dengan kesegaran yang baru. Kami percaya bahwa semuanya itu hanya karena anugerah bagi kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus, biar firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kami bahwa kami harus melihat Engkau di dalam semua kehidupan kami, sehingga kehidupan kami bukanlah aktivitas manusia biasa, tapi sesuatu yang bersifat spiritual, sesuatu yang bersifat rohani, karena kami menemukan Engkau di dalam semua apa yang kami kerjakan. Ajar kami untuk menemukan Engkau Tuhan Yesus, sehingga sungguh setiap perjumpaan dengan Engkau membuat kami semakin mengenal Engkau dan semakin bertumbuh di dalam pengenalan akan Engkau. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua aktivitas kami hari ini ke dalam tangan-Mu, dan biarlah yang kami kerjakan hari ini mempermuliakan nama-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa Surgawi. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu yang sudah dikasih Tuhan, selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.